aqli, apa tugas akal? Akal itu bertugas isbatu syai' wa nafyuhu, menetapkan sesuatu ada atau dia tiada. Kita kalau qalbu mempercayai sesuatu ada atau tiada, beda nggak? Beda. Maka akal itu bertugas mengumpulkan bukti dan alasan. Kalau hati sekedar menerima apa hasil dari olahan akal, hati bilang aku percaya. Ya, jadi kalimat yang tadi la dina liman la aqla lahu, tidak beragama orang nggak waras. Jadi yang waras itu cuma orang Jadi kalau ada Bapak ini ada orang belajar tasawuf terus gila, itu dia nggak belajar tasawuf, dia pasti belajar kebatinan. Karena tasawuf itu kesadaran tertinggi, akal tertinggi. Jadi kalau ada orang ikut wiridan, ikut ziarah-ziarah tuh tiba ngomong-ngomong sendiri kayak orang ngomong bego gitu ya. Terus tiba-tiba halu ngeliatin, berarti dia nggak ikut tasawuf. Tasawuf itu kemurnian akal. Di setiap pagi pertama Ahad kita buka kitab kajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita sudah pernah buka kitab akidah tertua yaitu akidah Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat 110 Hijriah. Beliau lebih awal menulis tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hanifah imam mazhab pertama nulis akidah. Lalu di kalangan Syafi'i, jadi banyak yang bertanya, kamu imam ikut Syafi'i tapi akidahmu tidak akidah Syafi'i. Itu pertanyaan bodoh. Nah, itu bisa menjebak orang ahlu sunnah yang awam. Iya ya, saya ini Syafi'i tapi akidah saya tidak Syafi'i, akidah saya kok Asy'ari gitu Ustaz. Gimana tuh? Nah, ini persoalannya. Jadi itu disebut pertanyaan tidak logis. Makanya belajar mantik sesekali. Sesekali kita pakai mantik pada sini. Karena muqaddimah akidah Ahlus Sunnah belajar mantik. Mantik itu ilmu logika. Biar tidak hanya Rocky Gerung yang bicara logika, Pak. Ya, orang Islam itu basic mantik logikanya kuat aslinya. Semenjak muncul pemahaman filsafat itu haram, mantik logika itu haram, ilmu logika diambil oleh orang-orang gereja. Menurut Bapak Tuhan beranak masuk akal gak? Logis gak? Tapi mereka ambil Thomas Aquinas belajar ke orang Islam, Ibnu Maimonides itu orang Yahudi belajar ke Ibn Rushd, ilmunya dibawa ke Yahudi dan Kristiani. Orang Islam tinggal dengan kebodohannya karena mengharamkan filsafat, mengharamkan mantik, mereka berjaya. Maka yang kemudian kejadian kemajuan di barat itu enggak serta-merta terjadi begitu, tapi ada asbab yang panjang di belakangnya. Hari ini kita buat pengajian agak serius sedikit, itu jamaah langsung bilang, saya masuk ke stan Pak, saya kecewa dengan orang-orang itu. Mereka minta tema yang berat, kita buka kajian berat, tiba-tiba ada bapak-bapak seumuran kiai, Buya itu ketinggian, Loh, mahasiswa yang muda-muda menikmati, dia bilang ketinggian. Ternyata ini orang beragamanya bukan dengan ilmu tapi dengan emosi. Ini saya sengaja sebut biar jadi perhatian orang-orang stan. Anda ini sibuk ngitung-ngitung tapi merupakan logika orang beragama. Ya, akhirnya kita ajak berpikir serius, dia pikir ketinggian. Oh, wajar orang begini kalau nanti kesadaran beragamanya muncul, dia akan memandang ustadz dengan angka. Ya, ustadz kebetulan lagi butuh angka, ya dia manfaatin. Nauzubillah summa nauzubillah. Termasuk kuantitas. Hari ini saya senang orang, mohon maaf Bapak Ibu, saya concern juga kajian-kajian filantropi. Tapi kita ini korban media. Bapak, mohon maaf, kita sering disajikan
pertempuran di negara mana, tapi kita tidak dibuka matanya bahwa ada korban di wilayah lain sesama muslim, tempat wilayah sahabat Nabi hijrah, tapi tidak diekspos. Korbannya 70, bahkan 70.000 kali lebih besar gitu daripada wilayah kecil yang kita sekarang sebut-sebut di media, tapi orang nggak mau speak up, ya. Dan itu yang saya lawan sebenarnya, ya. Karena saya tidak harus popularitas Bapak Ibu. Saya tidak cari dicinta orang. Saya hanya cari cinta Allah. Jadi banyak ustadz itu bertanya sesama kita diskusi. Pertanyaannya sederhana, kamu gak takut buka bab ini, buka isu itu, lalu kamu dibenci orang? Jawaban saya sederhana. Kita tidak cari ridha makhluk. Kita hanya cari ridha Allah. Qul haq walau kana murran. Ya, kebenaran harus kita sampaikan walaupun pahit. Walaupun nanti kiai dicaci maki orang, nggak usah takut, ya. Jadi Tuhannya kiai kadang berubah dari Allah menjadi jamaah. Wah, nggak enak nanti ditinggal jamaah, ya salam, itu akidahnya harus dibenerin lagi, ya. Mengajar ahlu sunnah tapi Tuhannya bukan Allah tapi jamaahnya, nah itu yang kemudian harus dibenerin. Bapak Ibu yang bukan Allah, di sini sebagai informasi, ini sudah kitab yang ketiga. Sebelumnya Qawaidul Aqaid Imam Ghazali, kita buka beberapa pertemuan, dan pada pagi ini sudah pertemuan keempat atau kelima, masuk kitab Aqidah Ahlus Sunnah yang ditulis Imam As-Sanusi, ya. Biasa orang kenal Ummul Barahin. Ini kitab biasa dipakai di Al-Azhar, dipakai di pesantren-pesantren tua. Makanya Gus Dur waktu ke Al-Azhar dia bilang, ini mah pelajar kitab gue udah hafal semua katanya. Maka Gus Dur pergi ke Irak, dikira kitabnya baru lagi lah, sama aja. Tapi kitab ini menjadi standar orang berahlus sunnah di pesantren sampai ke kampus-kampus tua yang ada di dunia. Ada yang lebih tua dari Al-Azhar, yaitu Zaituna, itu di daerah Tunis. Itu juga puncak ngaji kitabnya di Ummul Barahin, ya. Dan Bapak Ibu, kita concern sekali untuk merawat ahlus sunnah di masjid-masjid. Maka pengurus masjid saya tanya, siap nggak jadi corong ahlus sunnah wal jamaah? Ternyata insya Allah siap. Ya udah, kita siapkan waktu insya Allah sekali sebulan, saya sampaikan begitu. Kita bedah kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaah. Karena ini jadi PR. Orang berahlus sunnah itu lebih banyak kepada isu, bukan kepada konsep berpikir. Sehingga kalau isunya berubah, ahlus sunnahnya berubah, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, keberagamaan kita lebih banyak berdasarkan mendengarkan isu, benar gak? Apa yang viral. Dan kita tidak mau beragama itu yang agak serius-serius sedikit. Maka saya ngajak, ayo kalau beragama agak serius. Kenapa? Allah itu paling sering bicara serius di Quran dan mengatakan afala taqilun, apa kamu tidak berpikir? Tapi pikiran, akal tidak boleh salah kamar. Kamar dia bukan tentang zat. Tidak boleh bicara zat Tuhan di situ. Akidah itu berbicara tentang meyakini apa yang berkaitan dengan zat Allah, bukan memikirkan zat Allah, ya. Dan kita sudah masuk kepada beberapa muqaddimah. Bahkan kita bawa kitab muqaddimah dari kitab ini, kitab Sughra judulnya, yang juga ditulis oleh beliau. Insya Allah pada pagi ini setelah membahas muqaddimah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hukum akli, hukum nakli, hukum adi, ya. Itu disebut perangkat akal. Itu sudah kita bahas berkali-kalinya untuk sekedar memanas-panaskan kepala. Hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Itu perbedaannya apa, Pak? Hukum akli, apa tugas akal? Akal itu bertugas isbatu syai' wa nafyuhu, menetapkan sesuatu ada atau dia tiada. Kita kalau qalbu mempercayai sesuatu ada atau tiada. Beda enggak?
Beda? Maka akal itu bertugas mengumpulkan bukti dan alasan. Kalau hati sekedar menerima apa hasil dari olahan akal, hati bilang aku percaya. Oleh karenanya iman kita bangunannya sangat berkait dengan kecerdasan akal. Sehingga imam kita berijma mengatakan la dina liman la aqla lahu. Ini ijma. Tidak sah beragama seseorang jika dia tidak berakal. Saya mau tanya, wajib sholat itu orang berakal atau tidak? Ya, wajib puasa berakal atau tidak? Jadi Bapak kalau belajar masih ingat waktu kecil syarat sholat apa aja? Muslim, baligh, berakal. Lalu baru bersuci, ya kan? Suci tempat, suci badan, suci baju, pakaian. Ternyata bersuci itu syarat orang sah sholat setelah dia berakal. Betul? Puasa, coba puasa. Puasa syaratnya pertama apa? Muslim, baligh, berakal, sehat. Betul nggak? Haji, Muslim, baligh, berakal, sanggup. Berakal semua. Bapak sudah Muslim, sudah baligh, cuma akalnya kurang dirawat, itu aja. Akhirnya beragamanya sesuai dengan apa yang muncul di TikTok, bukan yang muncul di kepalanya. Yang kepalanya perlu diketok dikit. Oleh karena itu kami beberapa ikhwan, para asatis ya, ini bersepakat untuk bikin apa? Kita harus siap getok otak kita sendiri dan otak jamaah kita. Ya, dia marah juga nggak apa-apa, ntar juga dia seneng gitu. Kenapa? Karena semua syarat-syarat yang ada di dalam fikih, usul fikih, akidah bermuara, berasal, bukan bermuara lagi, berhulu kepada akal. Wajib ilmu akliyat ini kemudian dikembangkan lagi, ya. Itu secara umum, Pak. Itu bab akal. Maka akal itu kalau punya hukum, pertama disebut wajib akli, mustahil akli, boleh secara akli. Saya mau tanya, api membakar itu wajib secara akal atau tidak? Api membakar. Oh, jadi kalau api tidak membakar nggak masuk akal. Berarti ada ayat di Quran nggak masuk akal, Pak. Nabi Ibrahim cemplungin ke api nggak kebakar, nggak masuk akal ada Quran. Kalau ada di Quran ayat tidak masuk akal, itu bukan ayatnya nggak masalah, akal Bapak nggak sampai. Karena Quran itu diturunkan oleh Zat yang menciptakan akal itu sendiri, dan dia menjadikan akal sebagai alat mediasi memahami kalamnya. Dan tidak mungkin dia menciptakan alat ini kalau tidak sesuai dengan kalamnya ini. Gimana? Api wajib membakar secara akli, secara akal atau tidak? Iya, secara akal. Ini kejebak lagi nih Ustaz. Maka ada namanya hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Hukum adi ini hukum eksak, hukum alam. Api membakar itu hukum akal, hukum syariat, apa hukum alam? Ulangi. Api membakar itu hukum akal, hukum syariat, atau hukum ya. Yang mana, Pak? Hukum alam. Hukum alam itu bahasa kerennya sunnatullah. Udah nyambung? Sudah nyambung nih? Oh, udah mulai nyambung. Bahasa Arabnya dalam kitab itu nggak dipakai hukum alam. Kenapa? Digunakan istilah yang berbeda dan langsung paham. Namanya hukum adat, bukan adat istiadat. Adat atau adi itu bahasa Arab yang berarti ada ya'udu, adatan audatan, yang berulang-ulang. Karena setiap hari Bapak Ibu melihat api,
kalau mengenai sesuatu dia membakar berulang-ulang ma'atikrarihi, gitu ya. Dia berulang-ulang setiap hari. Fatahkum alaihi bi anna an-nar muhriqah. Maka engkau secara kasat mata menghukumi api itu membakar. Tapi kalau orang berakal, dia akan lihat kejadian di alam semesta bahwa ada 1, 2, 3 masa terjadi api tidak membakar. Kalau Bapak tidak percaya dengan saya, cukup percaya Quran. Bahwa adakah ayat di Quran sekali saja bahwa api tidak membakar? Ada? Ada. Kisah siapa? Apakah Quran tidak masuk akal? Quran sedang membongkar hukum adi, bukan hukum. Jadi Quran sedang menjelaskan, oh kalian jangan berpikir dengan hukum adi. Kalau berpikir dengan hukum akli. Nyambung sudah? Nyambung? Itu tes biar panas aja Pak. Karena pada ngantuk nih. Ya, orang Islam itu dengan orang Kristiani, orang Yahudi, otaknya sama kan? Yang beda apa? Doktrin yang beda. Muka, emang ada muka orang Islam? Ada Pak? Ini tinggal dikasih salib aja depannya langsung jadi kayak non muslim walaupun kiai kan. Ini karena kita pakai rida, pakai kopiah, pakai gamis. Bapak kalau ke Irak, orang baca Injil itu iramanya sama kayak sholawat. Ya. Ya Rasulullah. Mereka di situ juga buka haleluya. Gitu sama. Jadi jangan terjebak lagi dengan performan penampilan, isi ini yang mesti dibenerin. Karena dia berkait dengan apa yang kita percaya nanti. Kecuali Bapak ini wali atau nabi. Dia ilmunya langsung ngambil ke sumber ilmu. Kita ini kan umum. Makanya beliau menyebutkan nanti di sini, ya. Ini bab akal saya tinggalkan ya Bapak, nanti cek video-video sebelumnya ya. Ya, biar kita masuk sesuai dengan kurikulum yang saya tentukan di sini. Bahwa kita beragama untuk meyakini Allah itu pembuktiannya mesti pembuktian akal. Karena akal kalau udah masuk itu kolbu kekunci sudah. Kolbu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena akal Bapak Ibu tertukar oleh hukum alam, kalau sekarang oleh hukum TikTok. Oh di TikTok kan begitu, di YouTube kan begitu, di Facebook kan begitu, di Instagram kan begitu. Akal kita tersandra oleh itu. Akhirnya jadi beragamanya nggak waras. Agama itu hanya untuk orang waras. Ya, jadi kalimat yang tadi la dina liman la aqla lahu, tidak beragama orang nggak waras. Jadi yang waras itu cuma orang Jadi kalau ada Bapak ini ada orang belajar tasawuf terus gila, itu dia nggak belajar tasawuf, dia pasti belajar kebatinan. Karena tasawuf itu kesadaran tertinggi, akal tertinggi. Jadi kalau ada orang ikut wiridan, ikut jarah-jarah tuh tiba ngomong-ngomong sendiri, kayak orang ngomong bego gitu ya. Terus tiba-tiba halu ngeliatin, berarti dia nggak ikut tasawuf. Tasawuf itu kemurnian akal. Ini bisa kita uji Pak. Ada yang sudah belajar lebih dari 10 tarekat di sini? Satu aja belum. Kalau belajar tarekat tasawuf tuh gila, saya orang paling gila sekarang. Kenapa? Karena saya belajar lebih dari 10 tarekat. Tapi justru akal kita tambah murni. Tapi biasanya orang paling murni itu disebut orang paling gila oleh orang gila. Orang bodoh akan menganggap orang pintar itu bego gitu. Ya, siap-siap aja Pak. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku siap kalah berdebat dengan orang bodoh, tapi aku tak mau kalah debat dengan orang pintar. Kenapa? Kalau debat orang pintar, ilmunya keluar semua. Tapi kalau debat orang bodoh, pokoknya
Selesai Kiai langsung. Kiai Abdurrahman paling sabar kayak ngadepin orang-orang begitu tuh. Senyum aja. Kalau masih kita kan gregetan kita ya. Saya tinggal aja orang begitu. Dah cukup debatnya. Ya. Saya kalau ketemu orang begitu langsung saya cut, Pak. Kalau lagi diskusi seminar saya tinggal seminarnya. Di kelas saya tinggal sekelasnya. Bahkan gak mau lagi ngajar di kelas itu. Oh, saya kayaknya salah kelas begitu. Kalian gak waras, sudah tinggal aja. Dulu begitu, Pak. Waktu kita zaman-zaman masih ngeri. Di PT IKI, tempat beliau kuliah S3 nih, ada mahasiswa plagiat, saya lempar ke mukanya. Dulu. Kalau sekarang bukan ke mukanya dilempar, otaknya kita lempar, Pak. Salah saya dulu ya. Sekarang otaknya harus kita obok-obok dikit. Ya. Maka selamat datang di masjid yang waras. Insya, jadi kita nggak hanya ngomong pahala, mohon maaf Pak ya, di sini nggak hanya ngomong pahala, nggak ngomong ngancem-ngancem sorga di sini. Kita lagi bab kemurnian akal yang sesuai akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena orang tidak beragama kalau dia tidak waras. Al-kalam alal mukallaf ya. Pembahasan mengenai mukallaf. Orang yang mukallaf, apa arti mukallaf? Ya, sebelumnya kita baca bismillah dan al-fatihah, kita kirimkan untuk Imam Sanusi dan Nabi SAW. Al-fatihah. Ya, al-mukallaf artinya orang yang diberi beban oleh Allah. Tugas. Bapak ibu ini sudah mukallaf atau belum? Sudah dapat tugas dari Allah atau belum? Sudah. Maka siapa yang disebut mukallaf? Muslim, baligh, berakal dan ada kesanggupan untuk melakukan tugas. Ahliyatun lil ada. Siapa aja Pak? Muslim, baligh, berakal, ada kesanggupan. Oke? Berarti Bapak ini mukal. Kalau azan subuh berarti dapat tugas ngapain? Sholat 2 rakaat. Tapi orang bertugas kalau belum mengenal tugasnya, dia terbebani. Seperti Bapak Ibu ini bekerja itu kalau sudah bulan-bulan akhir itu kayaknya tersiksa. Ya, betul nggak? Udahlah gajinya mau habis, jangan-jangan pakai kartu kredit ujung-ujungnya. Tapi kalau dia tahu tugasnya, pikirannya nggak mau kemudian jam 4 nggak pengen pulang dulu, mau akhir-akhir bulan dia biasa aja. Kenapa kemudian orang merasa terbebani dengan tugasnya? Karena dia belum tahu yang dikerjakan itu dalam skala besar efeknya apa. Ya, Bapak ini buang sampah sembarangan, orang kalau disuruh ambil sampahnya dia terbebani. Tapi kalau dia berpikir secara umum, jika ada 1000 orang buang puntung rokok sembarangan, jika ada 1000 orang buang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Dan itu dilakukan setiap hari. Tapi kan kita mikir, paling golang, ada makanan buang tepi jalan, gitu kan? Dan itu ada 1 juta orang tiap pagi di Cinere lewat di sini. Itu kira-kira sampahnya gimana Pak? Jadi kita kadang-kadang hal yang besar itu dimulai dari yang kecil-kecil. Nah, mukallaf itu ada 2 jenis. Ada mukallaf yang tidak mengenal tujuannya, ada yang mukallaf yang al-arif bi amrihi, yang dia tahu tugasnya. Nyambung sudah? Nabi itu sholat karena tugas atau karena tanda terima kasih kepada Allah? Makanya Nabi sholatnya tak terhitung. Kalau Bapak ini, kalau bisa sholat witir yang paling kecil angkanya, ya kan, 1 rakaat, 3 rakaat. Kalau zakat itu selalu nanya sama kiai, supaya pertanyaannya menghindari dari angka yang besar. Jadi bertanya bab zakat itu biar tidak kena bayar zakat. Ya. Jadi kita beragama itu kalau si pertanyaan selalu yang menguntungkan diri kita. Karena dia menganggap agama itu beban. Pergi haji umroh bukan mau ibadah tapi jalan-jalan sebenarnya lemparan pasir. Jujur aja Pak, hari ini yang dikhawatirkan oleh wala aulia zaman dahulu,
Nanti kamu lihat akhir zaman orang haji umroh itu wisata. Betul nggak? Nah, kita jangan sampai itu. Orang berakal beragama nggak begitu. Maka ada mukallaf. Mukallaf itu dia kena takrif, kena taklif. Dia kena beban. Ada al-muhib, al-arif. Orang pencinta, orang yang mengerti apa tugas dia. Ini beda mukallaf. Mukallaf itu karena taklif, kalau pencinta karena takrif. Karena dia sudah kenal tujuan hidupnya. Kalau Bapak Ibu sudah kenal manfaat jalan pagi, disuruh-suruh nggak jalan pagi? Kalau sudah tahu manfaat qiyamul lail, kira-kira masih diancam dulu nggak mau Ustaz? Ya. Atau diiming-imingi dulu surga, diimingi dulu bidadari yang cantik-cantik gitu ya. Itu, atau diimingi dulu duha supaya rezeki lancar, masih begitu? Kalau masih begitu, kita belum masuk beragamanya bab takrif mengenal. Masih taklif, masih apa? Beban. Tapi lumayan, akalnya harus dikasih beban. Apa kata beliau? Yang wajib bagi mukallaf ketika dia awal mengatakan aku percaya kepada Allah, apa yang dia harus tahu? Yajibu ala kulli mukallafin syar'an, secara syariat, an ta'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, mengenal apa yang wajib diketahui pada diri Allah, pada zat Allah, pada sifat Allah. Apa yang wajib pada Allah, Pak? Yang mesti ada di pikiran kita tentang Allah, Pak? Apa? Hah? Wujud. Oke, bagus. Qidam baqo, oke. Berarti udah ngaji sebelumnya. Sekarang kita belajar basicnya. Apa latar belakang wujud segala macam ini yang harus dibuka. Biar wujud qidam baqo ini bukan hanya sekedar hafalan. Dan kita sudah bagus melihat masjid-masjid kita di Indonesia kebanyakan mendendangkan wujud qidam baqo. Ini tanda ahlus sunnah berakar. Tapi kok banyak juga masjid yang kemudian ahlus sunnahnya itu masih lagu sifat 20. Belum ahlus sunnah, akalnya belum ahlus sunnah, apalagi kolbunya. Apa yang terjadi? Digoyang dikit isu-isu beragama, goyang, pecah. Ya, artinya beragamanya masih di lagu. Nah, lalu beliau mengatakan tidak hanya yang wajib kepada Allah, yang mustahil dan juga yang boleh. Ya. Ini sebagai contoh. Ini hukum akli, Pak, yang berkait dengan syariat. Allah menyiksa orang yang taat. Boleh atau tidak? Wajibkah Allah memasukkan orang taat ke surga? Wajib nggak? Wajibkah Allah menyiksa pemaksiat? Wajib nggak? Wajib. Nah, ini kenal lagi, Pak. Wajibkah Allah memasukkan orang taat ke surga? Ini orang Cinere, orang Depok mulai berbeda pendapat ini dan pendapatan. Wajibkah Allah menyiksa orang yang maksiat? Tapi kalau saya ganti boleh, Pak. Wajibkah Allah memasukkan orang beriman surga? Itu baru Bapak boleh bilang wajib. Wajibkah Allah memasukkan orang kafir, nyiksa orang kafir di neraka? Itu kalimatnya bukan itu. Wajibkah Allah memasukkan orang yang taat ke surga? Atau kita balik, bolehkah Allah memasukkan pemaksiat ke surga? Nah, ini akalnya agak masuk nih. Berarti Bapak ini masuknya di hukum jaiz, di hukum wajib kena, di hukum mustahil kena, sukanya di jaiz-jaiz. Berarti Bapak ini suka ngeles kalau baca hukum. Ya, jadi hukum 3 tadi apa? Wajib, mustahil, akli. Ini bukan hukum perdata pidana, Pak, ya. Ini hukum akli. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib secara akal, apa itu? Yang tidak mungkin tidak ada, itu wajib. Minus kali minus jadi berapa? Minus kali minus plus.
Yang tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin minus, tidak ada minus. Jadi plus dia. Tidak mungkin tidak ada berarti dia ada apa enggak ada? Tidak mungkin tidak ada. Ada apa tidak ada? Akal itu menolak dia tidak ada, berarti dia ada. Sudah nyambung? Kalau mustahil itu tidak mungkin ada. Nyambung? Allah ini punya bini, punya anak. Ya, jangankan Tuhan, raja punya bini. Bininya belum dari satu, Pak. Ya, apalagi Allah ntar bininya banyak. Ntar bini-bini cemburu-cemburu lagi. Ya. Raja punya anak, anaknya bertengkar nggak? Berebut kekuasaan. Jangankan di zaman sebelum Islam. Itu Turki Utsmani yang Bapak yang kena TikTok itu ya. Karena mengenal Turki Utsmaninya lewat TikTok dan YouTube, akhirnya menggebu-gebu mencintai Muhammad Al-Fatih. Bapak tidak tahu kalau dia membunuh saudara dia sendiri, membunuh keluarga sendiri untuk menjadi seorang khalifah. Mengerikan nggak? Jadi kalau Tuhan beranak, kok bisa-bisa anak Tuhan bertengkar, Pak? Seperti film-film Zeus, ya. Apalagi tuh Tuhan bawa palu, lucu juga Tuhan bawa palu ya. Anak Tuhan itu. Tapi kita terhibur, Pak. Jadi nonton begitu udah tahu dikebulin, terhibur lagi. Jadi akal ini suka dihibur emang. Akalnya sudah tahu gue dibohongin nih, tapi menikmati karena ada alat yang perlu dihibur, yaitu pandangan mata. Kembali ke sini. Kita kebanyakan kenanya dihukum akli dan mustahil, tapi paling banyak main dihukum jaiz. Jaiz ini boleh pada Allah. Jaiz ini bukan bab nanti hujan atau enggak hujan, itu standar hukum alam itu. Hukum jaiz itu lebih strategis dari itu. Pemaksiat tapi masuk surga, mungkin di sisi Allah? Mungkin. Kalau orang Mu'tazilah nggak mungkin, Pak. Ini beda Ahlus Sunnah sama Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah itu menjadikan akal sumber pertama hukum Islam. Kalau dalam Ahlus Sunnah, akal itu alat memahami hukum Islam, bukan sumber hukum. Apa bedanya? Jadi kalau kita kan Alkitab, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kalau mereka enggak, pertamanya Al-Aqlu, akal, Kitab, Sunnah, Ijma. Di kita akal itu enggak boleh main sendiri, dia harus diuji dulu, namanya Qiyas. Jadi Alkitab, Ijma, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jadi dia mesti diuji dulu, sudah punya kaidah-kaidah, baru dia boleh dijadikan sumber. Jadi yang sumbernya bukan akalnya, tapi sistem yang ada pada akal, disebut qiyas. Bapak bersedekah, berzakat fitrah di sini pakai apa? Beras. Adakah Nabi pernah berzakat fitrah pakai beras? Oh enggak. Bapak Ibu nih kalau zakat fitrah pakai duit toh? Pakai duit kertas. Adakah Nabi berzakat fitrah pakai duit kertas? Enggak ada, apalagi sekarang duit digital. Kalau pakai Alkitab nggak ketemu, pakai Sunnah nggak ketemu, pakai Ijma apalagi ketemunya di Al-Qiyas, bukan di akal. Nah, akal yang dimaksud Ahlus Sunnah bukan akal yang dimaksud oleh Mu'tazilah. Akal mereka belum nyampe. Maka kelompok akliyun itu tidak masuk akal. Sudah nyambung? Ya, saya ulangin lagi. Sanggupkah Allah punya anak? Pertanyaan. Ini nguji akal, Pak. Sudah jam berapa ini? Ya. Sanggup kalau punya anak, Pak? Pak dosen gimana, Pak dosen? Sanggup? Oke, saya tampung aja dulu ya. Ada yang bilang sanggup atau tidak sanggup? Sanggup. Sanggup Allah punya anak. Oke, ada yang bilang tidak sanggup? Hah? Ya, berarti memang wajib ngaji begini nih. Ya. Wajib. Bapak ini kan rajin sholat subuh jamaah. Ya, artinya secara kesolehat zahir sudah dapat.
Soleh akalnya belum, Pak. Akalnya belum soleh, Pak. Allah sanggup gak punya anak. Bapak ini berbentur di kepalanya. Kalau aku bilang tak sanggup, berarti aku tidak meyakini pada Allah berkudrat, gitu Pak ya. Kalau aku bilang, oh kalau gitu sanggup aja lah. Ada satu pertanyaan mesti dijawab, iya dan tidak. Ada satu pertanyaan, pertanyaannya nggak boleh dijawab iya dan tidak, tapi kembalikan kepada orangnya lalu kita bilang, bro, pertanyaanmu salah. Logika pertanyaanmu salah. Jangan keliru, logika dengan akal beda. Logika itu struktur berpikir. Kalau akal alat maka logika akal itu beda dengan logika empirik. Empirik itu hasil pandangan, hasil melihat. Logika rohani para sufi beda dengan logika akal. Logika para peneliti, logika peneliti apa? Kebenaran itu relatif. Sekarang saya mengatakan ini benar, besok bisa jadi ditemukan salah. Tapi kebenaran akal dia hampir permanen, Pak. Boleh saya sebut qat'i, dia permanen. Yang tidak permanen hukum empirik dan hukum tajribah, percobaan. Tapi hukum akal dan hukum rohani dia permanen, ya. Jadi kalau ditanya orang, sanggupkah Allah punya anak? Jawabannya apa? Pertanyaan Anda salah. Yang benar gimana? Pertanyaannya bukan sanggup tidak sanggup, kembali ke hukum akal. Wajib, mustahil, akli. Dari wajib, mustahil, jaiz ya. Mana yang pas pertanyaannya? Apakah Allah sanggup? Atau apakah wajib bagi Allah? Apakah mustahil bagi Allah? Apakah jaiz bagi Allah? Yang mana yang pas? Lagi, sanggupkah Allah punya anak? Wajibkah Allah punya anak? Mustahilkah Allah punya anak? Mana yang pas pertanyaannya? Tuh, biar akalnya malah nyambung, Pak. Nyambung sudah? Berarti ada satu bagian di mohon maaf di otak Bapak itu sekarang udah kebuka nyambung deh. Wah, nyambung sudah. Jadi kalau dengar orang podcast jangan langsung ditelan. Dengar ceramah jangan langsung ditelan. Otaknya harus ngelawan dulu, kasih pertanyaan dulu di sini. Jangan langsung diimani, dipercaya. Ya? Ya? Disaring dulu. Ah, ini dia tukang saringnya. Otak itu nyimpan memori, di situ ada satu sistem yang Allah ciptakan yang disebut akal. Ini yang harus kita rawat, Bapak Ibu. Ya. Namun kita lebih banyak mendengar kata-kata orang daripada kata-kata yang di sini. Ya, ini yang membuat jangankan Bapak, Ustadz aja nggak pede sama akalnya sendiri. Sehingga buat pengajian nggak pernah, mohon maaf, teman saya para asatis nggak mau buka kitab. Akhirnya di masjid-masjid di Bintaro kita dulu bilang ke tim dakwahnya, kamu buka kajian kitab. Ya, dulu nggak ada orang mau pakai YouTube, Pak. 2013 kita di Bintaro kita sudah bikin di Bidobedo apa kita bikin pakai masuk YouTube. Ya, masuk tawarin ke TV segala macam teman-teman itu. Sampai akhir kemudian orang Ahlus Sunnah ini kan kismin, bukan pelit. Orang sebelah udah punya TV, kita nggak punya TV. Orang sebelah punya radio, kita nggak punya radio. Udah di YouTube deh yang gratisan. Ya, maka kita sangat menganjurkan kalau ini coro Ahlus Sunnah, kajian Ahlus Sunnahnya difasilitasi dengan media. Karena dia live, Bapak hati-hati. Pematerinya betul-betul orang-orang yang juga berhati-hati. Ya. Ini zaman sudah berubah ya. Pertanyaannya kayak tadi, padahal Bapak ini sudah soleh bertahun-tahun. Pertanyaan begini, kalau Bapak bilang Allah sanggup, berarti Allah punya anak, Pak. Berarti Bapak musyrik dong. Nanti Bapak sebelum selesai ulang syahadat ya. Bapak bilang tidak sanggup, Bapak kafir. Kenapa? Karena menafikan sifat kudrat, bukan kun fayakun, Pak. Kun fayakun itu ujung dari kudrat. Kemampuan Allah
melakukan sesuatu itu dalam password kalam kun fa, tapi nama sifatnya kudrat. Oke, kita balik pertanyaannya ya. Wajibkah bagi Allah memasukkan pemaksiat ke dalam neraka, memasukkan orang taat ke surga? Nah, gagal lagi. Wajib gak? Yang wajib bagi Allah itu apa? Wujud kidam makomor. Itu yang wajib, Pak. Kudrat, iradat, ilmun, hayat. Maka kalau diturunkan orang yang bermaksiat, saya nggak bilang orang kafir. Ini perbedaan logika kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau orang bermaksiat tidak tobat, maka dia kekal masuk neraka. Kalau kelompok ekstrim Khawarij yang sekarang menjadi akidah kelompok teroris, orang bermaksiat beda faham kafir, kekal masuk neraka. Maka Mu'tazilah yang disebut kelompok rasional yang tidak rasional itu sama ekstrimnya dengan kelompok teroris hari ini yang mengatakan bahwa orang maksiat dengan orang kafir sama-sama kekal masuk neraka. Ini perhatiin Pak, pertanyaan saya lagi. Ini biar Bapak hati-hati beribadah, jangan biar sombong. Sanggupkah Allah masukin orang taat ke neraka? Sanggup gak? Ya. Wajibkah Allah memasukkan orang taat ke surga? Tidak. Ya. Karena ada satu sifat yang ketiga, satu hukum ketiga namanya hukum jaiz. Apa yang jaiz bagi Allah? Semua yang jaiz secara akli, maka jaiz dalam hukum jaiz itu boleh masuk. Ya, bahwa Allah tidak boleh dituntut atas apa yang dia buat. Dan tidak ada yang wajib bagi dia kecuali yang diwajibkan atas dirinya. Ya, apa yang diwajibkan pada dirinya? Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Maka pertanyaan tadi, Allah mungkinkah memasukkan pemaksiat ke surga? Memasukkan orang taat seperti bapak-bapak ini ke neraka? Kok bisa terjadi? Baru kita tinggalkan kitabnya, kita masuk ke hadis sebagai penutup. Ada satu hadis, fawalladzi la ilaha ghairuh, hadis Imam Muslim. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alal kitab fay'amal bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ya, kita baca potongan depannya aja. Demi zat yang maha pencemburu, fawalladzi la ilaha ghairuh, Allah maha pencemburu. Ini terjemahan bebasnya. Kalau terjemahan biasanya demi zat yang tiada Tuhan selain dia. Kalau terjemahan rohaninya demi zat yang maha pencemburu. Cemburu itu yang dipandang isi kolbu atau praktek zahir. Isi kolbu, Allah maha pencemburu melihat isi kolbu kita. Apa kata Nabi? Ada orang beramal dengan amal ahli surga, sehingga jarak dia dari surga hanya segini, sejengkal. Fayasbiqu alal kitab, tapi Alkitab telah menetapkan. Apa yang ditetapkan Alkitab? Kalau orang beramal tidak dengan kesadaran hati, satu saat di akhir hayatnya, innamal a'mal bil khawatim, hadis Bukhari, amal itu ditutup dengan khatam. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengkhatam kalbu. Maka sang khatam ini yang dari kalbu itu nanti dibuka, dikeluarin sebelum meninggal. Maka Bapak wajib belajar ilmu kalbu supaya kalbunya dapat dipastikan kalbunya apakah ikut taat atau tidak. Taatnya baru emosional atau sudah masuk taat rohani kalbu. Ya, nanti cek aja. Beda pandangan dikit marah nggak? Beda sedikit sama Salafi Wahabi ngamuk nggak? Ya, saya untuk ngedemin aswaja biar gak tengkar sama Wahabi ini susah juga Pak. Ya, sampai ada satu jamaah ngomong ke kita gini, kita nggak ikut Buya yang sekarang, kita ikut Buya 2019. Oh, maksudnya apa? Aneh yang suka tengkar-tengkar sama Wahabi itu, kata dia. Ya kita jawab dua jawaban saya. Berarti kamu bukan muridku.
Kamu murid hawa nafsumu karena kamu ikut aku yang cocok dengan nafsumu. Yang nggak cocok, nggak usah. Dan betapa banyak bapak ini berguru mencari ustadz yang memenuhi nafsu syahwat rohaninya, syahwat pemikirannya. Oh, karena ustadz ini cocok kajiannya sama kiai aneh ikutin deh. Kalau nggak cocok aneh tinggal. Karena dia cocok sama pergerakan aneh ikut nih. Kalau nggak. Karena cocok sama partai aneh ikut. Itu beragamanya emosional, bukan akal. Kalau orang berakal walaupun beda background itu nggak masalah. Kita kasih tahu satu lagi. Jadi ada sekelompok, mungkin bapak ini punya kesadaran begini, karena khawatir masjid-masjid sekitar Depok kena virus Wahabi, betul? Betul Kiai? Betul Kiai sih ya? Sahih ya? Oke. Namun orang cara menanggapi Wahabinya tidak pakai akal, tidak pakai kolbu, pakai emosi. Akhirnya beragamanya sukanya emosi-emosi. Gitu juga dengan mu'alaf. Mu'alaf masuk Islam, akhirnya dia pantik emosi orang Islam supaya benci dengan agama sebelumnya. Dia pantik emosi orang beragama sebelumnya supaya kemudian mengikuti jalur dia. Agama ini bukan agama emosi, ini agama akli. Ya. Nah, ini yang saya PR kita Bapak Ibu yang saya ingatkan. Jadi kalau begitu gimana? Kita kasih pertanyaan jamaah ini. Seandainya kamu tidak ketemu kelompok yang barusan, tidak Allah pertemukan dengan mereka, adakah kesolehanmu ini? Muncul nggak kesadaran kita? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita buat program keagamaan itu karena ada triggernya. Triggernya bisa jadi kelompok salafi, bisa jadi karena ada kenakalan remaja, bisa jadi karena A, B, C, D. Tapi yang paling kenceng bikin Bapak Ibu nih ngumpul, tinggal kita up peristiwa Wahabi, Bapak itu ngamuk semua nih. Ya, betul nggak? Tapi ingat, itu cukup di awal. Kita berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan Wahabi. Kenapa? Asbab mereka kitab-kitab Ahlus Sunnah tidak lagi hanya diajarkan di pesantren-pesantren, tapi sudah masuk ke masjid-masjid. Terus salah satunya masjid ini. Ini Bapak ke Al-Azhar bacanya ini, Pak. Bapak ke Zaitun, Tunis bacanya ini. Bapak ke Maroko bacanya ini. Ke pesantren di Jawa bacanya ini, beda bahasa aja. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Melayu pakai bahasa Melayu. Tapi kitabnya sama. Ya, kitabnya sama. Dulu hanya di masjid-masjid yang ada di pesantren, sekarang sudah di masjid-masjid yang ada di komplek-komplek. Ini hikmahnya. Ya. Maka kita tidak lagi benci kepada Wahabi, tidak lagi benci kepada Salafi, justru kita terima kasih Pak. Jadi nanti siang Bapak kalau ketemu yang celananya jingkrang itu, Bapak senyumin dan salam, terima kasih akhi, asbab ente aneh jadi sadar beragama. Dia udah senang tuh, oh kayaknya ada teman baru nih ya. Padahal asbab dia, kita kemudian jadi senang mengkaji kembali. Dia membid'ahkan maulid, dia membid'ahkan tahlil, mengatakan syirik, tawassul. Akhirnya kita ngaji, buka lagi kitab bahwa tawassul ternyata tidak syirik, maulid bukan lagi bid'ah, wajib. Maulid itu wajib hukumnya. Orang kalau di suatu negara tidak ikut merayakan kemerdekaan lahir negara itu, dicurigai nggak itu orang? Apa itu orang? Ekstremis. Orang itu kalau di Malaysia Pak, di Singapura, di Brunei itu orang bisa hilang tuh. Suruh dia khotbah, belum turun udah diambil. Ya, teman-teman saya di sana di jiran itu muji-muji tokoh kiai atau habib yang ekstrem-ekstrem itu, yang mengrongrong keutuhan NKRI kita. Saya kasih pertanyaan mereka, kalau itu ada di Brunei gimana? Di Singapura gimana? Di Malaysia gimana? Oh kata dia, belum selesai khotbah udah hilang katanya. Berhenti dia, nggak mau lagi muji-muji orang yang ekstrem itu. Jadi kita Indonesia bebas semua, karena bebas siapa aja naik. Saking bebasnya, nggak perlu nanggepin lagi Pak, karena sebelum dia selesai sudah ada nanggepin ustadz yang baru lagi. Jadi pemerintah nggak perlu lagi turun tangan.
Terakhir ya, ini terakhir. Karena ada di dalam hadis Nabi orang beramal soleh secara kesolehan sosial, soleh secara fisik, tapi batin dia ternyata masih ada yang memicu gairahnya Allah. Maka Allah gunakan kalimat fawalladzi la ilaha ghairuh. Gairah itu artinya cemburu. Allah yanzuru ila qulubikum, Allah menatap ke dalam kolbu. Maka Bapak ketika kita beribadah, kesadarannya bukan lagi kesadaran emosional karena menanggapi Wahabi, karena ingin disebut pesantren Ahlus Sunnah, masjid Ahlus Sunnah, tidak lagi. Tapi nanti Bapak harus tahu sampai kepada keilmuan, saya menyembah Allah ini karena emang aku hambanya, dia Tuhanku. Dia Tuhan dalam pengertian apa, itu yang harus dipelajari. Sehingga menyembah Tuhan itu lebih indah dari berangkat kerja, lebih indah daripada Bapak malam pertama. Sholat itu lebih indah daripada menggauli pasangan kita yang baru kita temuin setelah sekian tahun gak jumpa. Bisa gak begitu Pak? Tahajudnya, sholatnya ya, itu kalau sudah kenal. Tapi kalau belum sampai kepada kesadaran rohani itu, dikhawatirkan. Yang Nabi sebutkan tadi, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung kepada apa yang Allah khatamkan di kolbu ya. Kalau dikhatamkan di kolbu adalah bab cinta, cinta itu yang keluar waktu sakaratul maut. Tapi jika yang di dalam ini beragama karena emosi, karena nggak enakan sama Pak Kiai Abdurrahman Nasir, nggak enak sama pengurus, nggak enak, apa kata orang, nanti itu yang keluar sebelum meninggal. Semoga Allah menjadikan kita kolbunya, zahir batinnya sesuai dengan yang Ia ridhoi, yaitu menjadi hambanya yang sejati, menyembah karena Dia semata dan tidak membuatnya cemburu. Dan nas'alullah, kita mohon kepada Allah ayakhtimana bihusnul khitam. Allah tutup kita dengan amalan zahir batin yang Allah ridhai. Wa nas'alullah asyauqa ila liqa'ihi. Kita mohon kepada Allah dimunculkan rasa rindu berjumpa dengannya, rindu berjumpa dengan kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang syahadatnya Pak. La ilaha illallah asyhadu Muhammad. Yang tadi mengatakan tidak, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Rasulullah, biar nanti keluarnya muslimnya sah lagi. Ini bukan canda loh Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.